Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ahmaduhu wa askuruhu wa atubu ilaih wa astaghfiruhu wa kafa bihi waliyan hamidan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu fa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentu mengawali setiap kita berbicara, kita awali dengan rasa syukur pada Allah. Dan juga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin tausiah kita pada pagi hari ini, kita ambil tema itqanul amal. Yaitu amal yang rapih, amal yang tuntas, amal yang profesional. Karena dalam hadis disebutkan innallaha ahabbal amala idza amila atqana. Sungguhnya Allah mencintai amal yang kita kerjakan, yang amal itqan, yang rapih, yang bersih, yang baik, yang profesional. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW 15 abad yang lalu belum ada teknologi, kendaraan, ilmu, pengetahuan, kemajuan secara peradaban fisik. Ternyata Rasulullah telah meletakkan satu ilmu manajemen, bahwasanya kalau kita mengerjakan kegiatan, kerjakanlah yang rapi, yang itqan. Ini hadis yang tidak terkait langsung yang disampaikan oleh Nabi untuk ibadah mahdoh dalam artian sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ini juga dalam perbuatan yang sifatnya umum, yang kita kerjakan sehari-hari. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kita saat ini kerja ke kantor, kita yang sekolah, yang berdagang, yang bisnis, kemudian juga yang di rumah tangga, kemudian yang ngurus anak-anak, bahkan kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, maka kata Rasulullah, kerjakanlah dengan itqan, dengan rapih, dengan baik, dan tentunya kita akan mendapatkan kesuksesan kalau kita mengerjakan yang baik ini. Ada satu cerita, Bapak Ibu, belum lama ini, mungkin kenal semua, namanya Indra Safri. Nah, Indra Safri itu pelatih bola U19. Mungkin Bapak yang senang nonton bola pasti kenal Indra Safri. Indra Safri ke orang awak, ke orang kampungnya Pak Kabit, ya. Orang Painan, orang Pesisir Selatan. Apa yang ingin saya ceritakan tentang beliau? Jadi waktu kegiatan di gubernuran, hadir banyak tokoh masyarakat, termasuk ada Pak Azwar Anas, tokoh kita. Ketika memberi sambutan, heran, dibuka dompet dia. Dibuka dompet, diambil kertasnya. Ternyata ada secari kertas yang di dalamnya berbunyi ayat, Waqul Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Apa yang dia katakan? Pak Azwar, ingat dulu, udah lama sekali Pak, Bapak waktu jadi gubernur memberikan saya satu ayat yang saya pegang, yang kemudian saya pakai saat ini untuk mengelola, memanage, mengatur U19. Jadi ternyata ayat ini
yang sebetulnya ayat ini asbabun nuzulnya ketika Rasulullah menjelang masuk ke Madinah begitu. Tapi bisa juga makna dari ayat ini tentang bagaimana memanage, mengatur sebuah amal yang itkon, yang rapih tadi. Dengan diawali dengan proses yang baik yang disebut dengan adkhilni mudkhala sidkin wakhrijni mukhraja sidkin. Jadi dengan pemahaman yang sederhana oleh Indra Safri, dia kelolalah U19. Pokoknya saya ini, kata Pak Indra, mengurus U19 saya awali dengan proses yang betul. Saya jalani dengan perencanaan yang betul. Saya kerjakan dengan pelaksanaan, mengurus mereka, melatih mereka dengan yang betul. Dan insya Allah akhrizni mukhraja sidkin. Dan nanti hasilnya akan betul juga. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan yang salah prosesnya, perencanaan yang salah juga mengawalinya, maka ujungnya pasti juga nggak betul. Maka ada yang mengatakan pakar manajemen, perencanaan adalah kesuksesan merencanakan sebagian dari kesuksesan hasil. Jadi awak merencanakan, kita merencanakan tentang anak kita, tentang kerja kita di kantor, tentang kehidupan kita. Itu bagaimana merencanakannya. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Pak Indra Safri. Dia datang ke daerah, termasuk daerah Sumatera Barat dan sebagainya. Dia tes satu-satu, dia betul-betul kerjanya benar, nggak mau yang salah. Ada orang datang ngedeketin, Pak ini bagus nih, nggak mau. Ada yang nitip-nitip pakai uang, nggak mau. Ada yang menekankan pakai nepotisme, ikut orang awam, orang Sumatera Barat, dites nggak bagus, tolak. Dia cek satu-satu siapapun, dia datangi, dan kalau ternyata bagus diambil. Dia ada indikatornya. Ada apa istilahnya, skor yang ditentukan berdasarkan indikator yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kesuksesan seorang Indra Safri yang saat ini kita lihat membawa U19 karena dia terinspirasi dengan surat Al-Isra tadi. Menjadi juara dunia U19 atau U20 bisa terkabul. Ayat 80 yang menyebutkan bagaimana secara manajemen proses diawali dengan perencanaan yang baik, dengan pelaksanaan yang baik, dan hasilnya pun akan baik. Dan kemudian berdampak kepada manfaat yang kita dapati, yang kita rasakan. Kadang-kadang kita lupa berencana tentang sesuatu yang kita kerjakan. Tapi juga ada yang sudah berencana, dibuat, tapi nggak dipakai rencananya ketika melaksanakan. Kadang-kadang sudah merencanakan, tapi nggak nyambung antara yang direncanakan dengan yang dikerjakan. Kadang-kadang kita sudah berencana, tapi nggak suatu kesatuan, ya, dalam suatu target, tujuan, program, prioritas, bahkan kaitan dengan misi, visi, dan sebagainya. Jadi walaupun Rasulullah SAW tidak menyebut visi misi dalam arti yang kita pahami saat ini, tapi Rasulullah sudah menekankan bagaimana kalau kita mau kerja yang sukses, ya kerja yang rapi, kerja yang profesional. Bahkan Dr. Imaduddin mendefinisikan amal soleh itu dengan amal profesional. Jadi beliau mengatakan amal soleh itu pasti amal yang profesional. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya itu amal soleh. Dan juga kita berperang pun amal soleh. Senyum kepada orang pun amal soleh. Kita berjujur, disiplin, tepat waktu, bekerja pun amal soleh. Dan kita berbuat baik dengan orang tua juga amal soleh. Dan semuanya dikerjakan harus dalam bentuk profesional. Coba, profesionalnya sholat. Ya khusyuk. Allahu Akbar, tertib rukunnya, terpenuhi syaratnya, wajibnya, apalagi itu. Terus semuanya diikuti, khusyuknya, yang berhenti sebentar itu, tumak ninanya, itu harus diikuti, itu profesional namanya. Cuman kita aja nggak pernah menyebutkan, Pak Sarul,
sholatnya profesional ya. Aneh kata orang, kok sholat profesional? Ya betul, sholat itu profesional. Masa yang profesional itu cuman kita bekerja di kantor saya? Tidak. Coba Bapak, sopir. Profesional enggak? Harus profesional. Jadi sopir profesional. Jadi satpam jadi profesional. Jadi cleaning service juga harus profesional. Jadi tukang antar surat pun harus profesional. Sholat pun kita profesional. Puasa juga profesional. Bagaimana puasa profesional? Mengikuti kaedah-kaedah. Coba kalau kita puasa tidak profesional. Artinya misalnya kita tidak mengikuti kaedah-kaedah yang diterapkan oleh Rasulullah dalam berpuasa. Menjaga nafsu, bicara kotor nggak boleh, marah nggak boleh, makan minum memang tidak boleh. Kalau kita ikuti semua secara profesional dan benar, insya Allah apa yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la'alakum tatakun, itu tercapai. Ini kan enggak. Puasa sebulan penuh, tapi kok ujungnya enggak sampai ke takwa. Jadi secara manajemen itu gagal dia. Kita mengerjakan program, Allah telah targetkan program kita itu takwa. Kan takwa itu target dari Allah kepada kita supaya kita mencapai takwa. Tapi kemudian enggak tercapai takwanya. Berarti kerja yang kita kerjakan itu perlu dikoreksi, perlu dievaluasi, benar enggak? Enggak profesional puasanya. Seperti bapak-bapak di sini mencapai target serapan anggaran 95%. Ternyata target 95% itu diperintahkan dari atasan kita minimal dari Kementerian Agama. Ternyata dapatnya cuma 80%. Enggak tercapai target kita. Apa evaluasi kita? Enggak profesional kerja kita. Mungkin tendernya enggak serius. Ada masa-masa tender enggak diselesaikan cepat. Atau mungkin program-programnya enggak cepat dijalankan. Sehingga batal, gagal, uangnya sisa. Enggak profesional. Begitu juga dengan puasa. Sholat profesional adalah khusyuk. Dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Nabi kita. Kemudian juga yang lainnya seperti haji. Coba haji. Apa target kita haji? Selalu mendoakan nanti haji mabrur ya. Berarti mabrur itu kan target. Walaupun Allah yang menentukan bukan kita. Tapi sebetulnya kita pun harus profesional juga hajinya. Bagaimana? Wah banyak sekali kalau udah haji. Rukunnya, wah banyak sekali yang harus kita ikuti. Makanya ada manasik haji. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Rasulullah SAW turun bukan hanya untuk ngurusin sholat. Rasulullah turun bukan nyuruh kita bagaimana hanya puasa dan haji saja. Tapi Rasul turun untuk kita. Ya kan? Dalam Al-Quran kan banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya Allah diturunkan itu untuk kafatalinas, untuk semua manusia, untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam tanpa kecuali, dan manusia pun tanpa kecuali, dan juga untuk semua bagian dari kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita perlu untuk selalu memeriksa dan mengoreksi kerja kita agar tetap dalam kondisi itkon yang rapi. Sehingga tadi kembali kepada cerita Indra Safri, saya mengaguminya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini U19 yang dibawanya sukses. Kalau beliau tetap terinspirasi dengan surat Al-Isra ayat 80 ini dalam memanage U19, mudah-mudahan keinginan masyarakat Indonesia menjadi juara dunia U19 atau U20 bisa terkabulkan. Dan kami yakin, karena sunatullah, ketentuan Allah dalam Al-Quran itu pasti, dan juga sunatullah dalam alam itu juga pasti, maka yang dilaksanakan oleh seorang Indra Safri itu bisa sukses. Karena ada sunatullah qauliyah, Al-Quran yang diikuti, dan sunatullah kauniyah, alam, ataupun realita yang ada diikuti, insya Allah dia akan berhasil. Nah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak lagi ayat lain yang mendukung kita untuk selalu bekerja dan juga bekerja yang baik. Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman,
Wa qul malu fasayarullah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, bekerjalah kamu. Jadi ada yang menyebutkan Islam ini sebagai dinul amal. Din yang berbuat, din yang bekerja. Sehingga dengan demikian kita tidak ada kata tiada henti untuk bekerja. Selalu bekerja, bekerja, bekerja karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah yang kita lihat dalam banyak ayat-ayat Quran dan hadis, baik pun termasuk amal soleh adalah bentuk kerja juga. Kita tidak memisahkan kerja antara untuk dunia dan akhirat, karena kita bukan orang sekuler. Dunia kita untuk akhirat, akhirat kita untuk dunia, nyambung keduanya setali, seperti hanya mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara sisi kiri dan sisi kanannya. Artinya dunia dan akhirat pun demikian. Kita kumpul di sini bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk dunia. Kita sholat bukan hanya untuk akhirat saja, dunia juga demikian. Kita bekerja bukan hanya untuk dunia dapat uang saja, tapi juga untuk akhirat. Kemudian juga perintah dari Allah SWT terkait dengan kerja yang baik, yang itqon tadi, dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah mengatakan jangan kita mengkhianati amanat. Saya sebagai gubernur dapat amanat. Pak Kanwil dapat amanat. Bapak-bapak kabid dapat amanat. Secara umum Bapak Ibu bekerja dapat amanat. Bahkan kita pun sebagai suami dapat amanat juga untuk ngurus anak-anak. Ibu-ibu juga begitu. Kemudian dimanapun kita tetap mendapatkan amanat. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Itu amanat yang ada mengemban pada diri kita. Sehingga janganlah kita termasuk orang yang lalai dengan amanat yang kita miliki. Kemudian dalam surat Al-Muluk, surat 67 ayat 2, juga ada ayat di tengah disebutkan ayyukum ahsanu amala. Jadi perbuatan yang baik yang harus kita kerjakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis untuk merapihkan kerja-kerja keseharian kita selama 24 jam. Baik kita mulai dari kerja kita di kantor, baik kita di rumah tangga sebagai bapak atau ibu, baik kita sebagai hamba Allah dalam beribadah, baik kita sebagai pimpinan organisasi, baik kita pun sebagai bagian dari masyarakat yang ada di rumah kita, semuanya kita kerjakan dengan prinsip itqonul amal, kerja yang rapi. Dan manajemen ini adalah sesuatu yang sudah didasari oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasul pun telah mencontohkan kepada kita kesuksesannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.